Halo sobat film, selamat datang di Nonton Santuy. Apa jadinya jika suatu saat kalian berubah menjadi seekor panda merah? Ya, kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang menceritakan seorang bocah perempuan yang justru berubah menjadi seekor panda merah. Bocah itu bernama Mylin Lee yang sedang dalam masa remaja. Judul film ini sendiri bernama Turning Red yang rilis pada tahun 2022 ini. Bagaimana kisah selengkapnya? Tapi sebelum itu kami peringati bahwa video ini berisi konten spoiler. Alangkah baiknya jika kalian bisa menonton film originalnya. Baiklah, jika kalian sudah penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan foto masa kecil Mylin, dan sekarang umur Mylin sudah menginjak 13 tahun. Di sekolah, Mylin mempunyai teman akrab, yaitu anak yang cukup unik, namanya adalah Miriam, lalu Priya, dan yang terakhir Abby. Teman-temannya menganggap Mei adalah anak yang aneh juga menjengkelkan. Meski begitu, sebenarnya ia sangat unik dan berprestasi. Tidak ada yang lebih dinikmati Mei selain menghabiskan waktu bersama ketiga sahabatnya. Saat pulang sekolah, Mei serta sahabat-sahabatnya berhenti di sebuah minimarket, di mana penjaga minimarketnya ini adalah seorang cowok bernama Devon. Menurut mereka, wajah Devon sangat mirip dengan salah satu member boyband favorit mereka, yaitu Fortune. Di rumah sendiri, Mei adalah anak yang rajin serta penurut terhadap orang tuanya. Ia selalu membantu ibunya membersihkan serta merawat kuil milik keluarga mereka yang merupakan kuil tertua di kota Toronto. Ibunya adalah orang yang sangat menjaga kepercayaan leluhur. Kepercayaannya dikenal dengan nama Sunji, yang mana kepercayaan ini sangat menghormati satwa hutan terlebih hewan jenis panda merah. Suatu malam setelah mengerjakan PR-nya, ia berhalusinasi tentang gambar Devon. Melalui gambar yang dibuatnya di buku tulis, Mei menunjukkan rasa ketertarikannya pada Devon. Namun menjadi panik saat ibunya masuk ke dalam kamarnya dan melihat apa yang udah ia gambar. Ibunya sangat marah karena menganggap hal itu bisa mengganggu fokus belajarnya. Dengan kesal, ibu Mylin segera mendatangi Devon di minimarket tempat Devon bekerja. Meski Devon gak tahu apa-apa, tapi Bu Mylin tetap memarahinya karena Devon sudah membawa pengaruh buruk bagi anak perempuannya. Mei jadi merasa malu atas perlakuan ibunya, tetapi ia tetap patuh. Begitu tiba di rumah, ia langsung mencoba tidur untuk melupakan kejadian yang memalukan tersebut. Namun, perasaan gelisahnya membuat Mei mengalami mimpi buruk mengenai kuilnya. Keesokan pagi sebelum sarapan bersama ibu dan ayahnya, Mylin berjalan masuk ke kamar mandi. Tapi dirinya terkejut begitu menatap cermin, fisiknya telah berubah menjadi seekor panda merah. Ibunya yang mendengar jeritan Mylin dari kamar mandi, menduga Mei mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Jadi ia masuk sambil membawakannya vitamin serta pembalut. Mylin berusaha bersembunyi darinya. Beruntung bunyi air panas di dapur mengalihkan perhatian ibu Mei sebelum ibunya sempat melihat dirinya. Mylin bergegas masuk ke kamarnya dan mencoba menenangkan diri. Dia pun menyadari jika ia berhasil mengendalikan diri, maka tubuhnya bisa kembali ke bentuk normal. Pagi itu, Mei datang ke sekolah diantar oleh ibunya yang ingin memastikan bahwa keadaan putrinya baik-baik saja. Di dalam koridor sekolah, anak yang sempat melihat kejadian di minimarket kemarin sengaja berkeliling menyebarkan gambar Mei dan Devon. Tentu saja Mei emosi dibuatnya. Namun dengan sabar ia berusaha menjaga amarahnya di kelas. Miriam temannya memberitahu Mylin bahwa ibunya sedang mengawasinya di luar. Hal itu cukup membuat Mei kesal. Terlebih lagi ibunya juga menjadi pusat perhatian teman-temannya karena bertengkar dengan penjaga sekolah. Kali ini Mei merasa dipermalukan lebih jauh lagi, sehingga ia tidak dapat mengendalikan emosinya dan akibatnya Mylin berubah menjadi panda merah sekali lagi. Dengan tubuh pandanya, Mylin pulang sambil menangis.
Ibu dan ayahnya mencoba menenangkan, lalu pada akhirnya mereka memberitahu Mei tentang apa yang terjadi padanya. Ternyata leluhurnya memang memiliki keterikatan dengan roh panda merah. Keterikatan yang tadinya dianggap suatu berkat, kini berubah seolah menjadi kutukan. Ibunya pun berkata kalau ia juga pernah menjadi panda merah, dan mereka bisa menghapus kutukan tersebut saat malam bulan merah yang terjadi pada tanggal 25 di bulan berikutnya. Keesokan harinya, Miriam, Pria, dan Abi mampir ke tempat Mei, karena mereka mencemaskan kondisi Mei. Mei mencoba menjelaskan kepada mereka tentang kutukan tersebut. Setelah Mei kembali ke wujud manusianya, ia diajak teman-temannya untuk menonton konser Fortune bulan depan. Mereka pun memaksa agar Mei meminta izin kepada ibunya. Meskipun Mei sudah memohon pada ibunya, tapi ia tidak mendapatkan izin karena selain ibu Mei yang takut putrinya berubah menjadi panda merah lagi, ternyata si ibu juga tidak suka dengan ketiga teman dekat Mei. Keesokan harinya di sekolah, ibunya masih terus mengawasinya dari luar. Meilin pun jadi bahan olokan oleh seorang anak yang bernama Taylor. Tentu saja Mei merasa marah atas itu. Tapi kali ini emosinya ditenangkan oleh ketiga sahabatnya. Mereka berempat kemudian membahas lagi acara konser Fortune. Ternyata tidak ada satupun yang mendapat izin dari orang tua masing-masing. Namun mereka sepakat untuk tetap pergi walau tanpa izin. Karena terlalu semangat, Mei lagi-lagi berubah menjadi panda merah. Meskipun beberapa siswa lain tak sengaja melihatnya, tapi justru mereka senang dan terhibur dengan keberadaan panda merah itu. Mei malah menjadi pusat perhatian. Jika harus membayar pun tidak masalah asalkan bisa berfoto dengan si panda yang menggemaskan tersebut. Lalu dari situ, ketiga sahabat Mei memiliki ide untuk menghasilkan uang dengan cara mempopulerkan si panda merah. Dan sudah pasti uang yang mereka kumpulkan nantinya akan digunakan untuk membeli tiket konser. Singkatnya, beberapa hari kemudian uang yang berhasil terkumpul masih kurang sekitar $100. Lalu datanglah si Taylor dengan niat menawarkan Meilin untuk mengisi acara ulang tahunnya nanti sore. Namun Meilin harus berubah menjadi panda merah. Meilin setuju. Dia berjanji akan datang ke pesta ulang tahun Taylor dengan meminta bayaran $200. Sorenya Mei meminta izin keluar kepada orang tuanya dengan alasan akan pergi les matematika bersama teman-temannya. Tapi ibunya memaksa untuk ikut. Tiba-tiba datang nenek Meilin beserta keluarga ibu Meilin lainnya. Mereka datang untuk menghadiri ritual panda merah. Sementara di acara ulang tahun Taylor, teman-teman Meilin sudah menunggu kehadirannya sebagai panda merah. Namun, Meilin tak bisa meninggalkan rumah karena semua keluarganya berada di dekatnya. Setelah itu, Mei pergi tidur lebih cepat. Neneknya menyusul Mei di kamarnya untuk memperingatkan agar Mei jangan membiarkan dirinya berubah lagi menjadi panda merah. Karena neneknya khawatir jika ia terus bergantung pada wujud panda merah, maka semakin sulit Mei melepaskannya. Dan itu bisa saja menggagalkan malam ritualnya. Namun, Mei tidak menghiraukan perkataan neneknya. Ia malah datang ke acara ulang tahun Taylor diam-diam. Mei menjelma sebagai panda merah dan terlihat asik menikmati pesta bersama teman-temannya di rumah. Sementara itu, ibu Mei menemukan ada kaos panda serta selebaran pesta ulang tahun di kamar putrinya. Meilin sedang menikmati malam membicarakan konser Fortune bersama teman-temannya. Dia pun mengetahui bahwa tanggal konser ternyata bertepatan dengan tanggal ritualnya. Mei kesal mendengarnya, ditambah lagi saat Taylor memaksanya turun kembali ke acara pestanya. Mei yang sedang kesal menolak permintaan Taylor. Hal itu membuat Taylor marah dan mengajak Mei beserta ibunya. Seketika kemarahan Mei sebagai panda merah memuncak. Ibunya tiba di sana sehingga Mei tidak jadi menyakiti Taylor. Ibunya menyalahkan ketiga sahabat putrinya tersebut karena mereka telah mempengaruhi pikiran Mei hingga tiba di hari konser Fortune berlangsung. Miriam, Abby, Pria pergi membeli tiket, sedangkan Meilin bersiap di rumah untuk menjalani ritualnya. Mei masuk ke alam bawah sadarnya di mana ia bertemu dengan Putri Sunyi. Saat Mei diberi kesempatan untuk melepas kutukan panda merahnya,
Dirinya mengingat masa-masa indah ketika ia menjadi panda merah. Banyak dari teman-temannya yang menyukai sosok panda gendut menggemaskan yang ada dalam dirinya. Sehingga Mei berubah pikiran dan tidak mau melepaskan kutukan panda merahnya. Apa yang sebelumnya dikhawatirkan nenek Mei terjadi. Hal itu mengejutkan seluruh keluarganya. Mei pun berlari menyusul teman-temannya ke tempat konser. Di atas pembangkangan yang dilakukan Melin, ibunya sangat kecewa dan marah sampai-sampai sang ibu tidak dapat mengendalikan emosinya dan membuatnya berubah menjadi sosok panda merah yang sangat besar. Ketika Mei sedang asyik menyaksikan konser, ibunya datang dalam wujud panda raksasa yang tidak terkendali. Melin berhasil ditangkapnya, namun karena keinginannya selalu ditentang oleh ibunya, ia pun menjadi anak yang tidak penurut. Neneknya menyuruh semua anggota keluarganya untuk melakukan ritual, sementara Mei mencoba mengulur waktu ibunya. Teman-temannya juga membantu. Amukan ibunya benar-benar menyebabkan acara konser hancur berantakan. Tapi akhirnya ia berhasil dijatuhkan. Ia melihat perjuangan Melin yang kesulitan menarik ibunya ke dalam lingkaran ritual. Neneknya bersama semua anggota keluarganya juga ikut berubah untuk membantu Panda Mei. Make room for your elders, Mei Mei. We're with you. Ketika ritual kembali dimulai di alam bawah sadarnya, Melin menemukan gadis remaja seusianya yang mana itu adalah ibunya sendiri. Ternyata waktu dulu ibu Melin juga sama membangkangnya seperti Mei. Namun ibunya menyesal telah melukai hati nenek Mei. Mei lalu mencoba menenangkannya. Lalu ia menuntunnya keluar. Mereka berdua akhirnya berkumpul bersama. Si nenek serta bibi Mei yang lain satu persatu mereka mulai membebaskan kutukan panda merah. Tapi giliran Melin tiba. Ibunya pun tidak lagi memaksanya. Ia pun meminta putrinya mengikuti kata hatinya sendiri dan apapun keputusannya, ibunya akan terima. Melin kemudian mengambil pilihan sesuai dengan apa yang diinginkannya, yaitu ia ingin tetap mempertahankan panda merah dalam dirinya. Setelah kejadian itu, ibunya telah berhenti menerapkan banyak batasan pada Mei. Mei pun bisa lebih nyaman menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Kini dengan adanya sosok panda merah, kuil keluarganya pun jadi ramai dikunjungi orang-orang, dan film ini pun selesai. Dan itulah kisah alur film Turning Red. Jika kalian suka video ini, silahkan support saya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.